Halo rekan Unesa, apa kabar? Senang bisa menghibur Anda kembali dan menjumpai Anda dengan segala aktivitas. Saya Tia Ezer, kembali hadir menemani Anda di Kampus Siana. Akan berbicara banyak seputar apa saja kegiatan yang ada di kampus Unesa dan juga apa saja fasilitas sarana prasarana yang nantinya bisa kita nikmati bersama, tidak hanya mahasiswa, dosen yang ada di lingkung Unesa, tetapi masyarakat. Nah, ini menjadi tujuan awal berdirinya atau adanya sebuah lembaga yang kali ini akan diceritakan lengkap versinya oleh seorang yang tentu saja pembicara saya ini cantik sekali dan sangat menggugah selera untuk terus bersemangat seperti kata Aca Hasan bahwa imun itu harus ditingkatkan melalui kebahagiaan, dan dengan bertemu beliau ini saya bahagia sekali. Kita sapa dulu Dr. Erina Rahmadianti STMT. Halo, Halo, Ibu. Matia ketemu lagi ya. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Halo semuanya. Jadi yang namanya getaran positif itu harus ditularkan. Salah harus satunya dong. beliau ini yang membawa getarannya kemari. Iya, di studio Radio Unesa. Harus. Pasti seorang Bu Erina ini sibuk sekali. Apalagi akhir-akhir ini beliau menjadi sekretaris tim Eko Kampus dan di dalamnya juga beliau sebagai ketua penelitian Eko Kampus dengan sistem informasi hutan kampus. Dan ini nantinya menjadi sebuah sarana kita bisa menikmati atau orang lain atau masyarakat di sekitar lingkung Unesa juga bisa menikmatinya dengan konsep rekreasi, edukasi, konservasi. Lebih lengkap kita akan langsung bertanya kepada beliau. Ibu, kesibukannya luar biasa, ini energinya dibagi-bagi. Ya, Mbak Tia, kalau namanya kopral atau prajurit ya gitu ya, disuruh kanan, kiri, maju perang, berangkat maju perang gitu ya. Jadi ngikut. Nah, kalau jenderal ya enggak, sebagai seorang konseptor berhubung levelnya masih kopral ya siap melaksanakan perintah gitu ya. Dan saya percaya kopralnya ini punya tingkat kecerdasan yang orang lain bisa mengakui gitu ya, karena bisa pada posisi strategis gitu ya, menjadi sekretaris kemudian sebagai ketua penelitian. Mungkin bisa disebutkan kesibukan yang baru saja ini. Boleh. Jadi sebenarnya bukan karena apa tadi Mbak Tia bilang kepandaian atau enggak, sama sekali enggak. Jadi kebetulan Bu Erina suka begitu ya teman-teman ya. Kebetulan pada waktu itu kami ada di pekan pekan teknik kalau nggak salah ya, salah satu pekan teknik, ada Pak Rektor Cak Hasan gitu menyampaikan beliau itu kan punya mimpi-mimpi yang luar biasa ya, yang artinya kami prajurit itu kalau orang Jawa bilang tuh kepontal-pontal ngikutinnya gitu. Artinya sekarang konsep keluar, besok kalau bisa harus jadi ya, itu Cak Hasan ini ya karakteristiknya. Tapi nggak apa-apa, artinya supaya kita selalu semangat gitu ya, selalu bikin sesuatu inovasi yang baru gitu, yang kita bisa sharing secara akademik, sharing ke masyarakat dan sebagai kebanggaan kita ke depan. One day pada waktu itu Cak Hasan bilang bahwa pengen punya kampus yang kayak resort. Pada waktu itu punya kampus kayak resort. Nah, beliau bilang bahwa nanti setelah ini saya pengen kumpulkan orang-orang lingkungan. Nah, kebetulan saya ada di background ilmu tersebut ya, orang-orang lingkungan itu. Nah, kemudian beliau mengumpulkan kami, ada beberapa orang lingkungan, dipertemukan dengan salah satu ahli landscaper dari Belanda pada waktu itu. Tapi kemudian ada beberapa hal, kemudian Cak Hasan berpikir mungkin pemikiran beliau ini akan lebih membanggakan kalau kita kerjakan sendiri dengan sumber daya yang kita punya. Gitu. Mungkin ya pemikiran Cak Hasan itu begitu. Nah akhirnya kita konsep. Nah konsep ini yang agak berdarah-darah karena banyak orang dengan berbagai background ilmu, dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, tapi semuanya demi kemajuan Unesa. Kami kemudian mengkonsepkan beberapa alternatif. Ternyata yang disepakati alternatif yang sekarang sudah terrealisasi ini, hutan ini. Hutan ini sebenarnya itu mensupport mensupport program pemerintah MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
di mana orang tuh tidak dibatasi oleh keilmuan. Jadi ini sifatnya adalah multidisipliner, integrasi dari berbagai ilmu untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang membantu masyarakat memecahkan berbagai masalah yang terjadi. Nah, di situ nanti teman-teman FBS bisa membuat karya seni patung yang dengan alam gitu ya. Seperti apa? Karena orang teman-teman FBS itu kan sangat inspirasinya itu datang tiba-tiba. Kalau hati ini seneng gitu, imun bagus, inspirasi kan suka datang dari mana saja. Kami mewadahi itu. Kemudian yang kedua, kami mewadahi teman-teman jangan nongkrong lagi di warung kopi. Betul. Ya. Yuk kita nongkrong di Laboratorium Merdeka yang sebagai fasilitas untuk mensupport Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Diskusi di situ kita diskusi kepanjang. Nah, tapi tolong karena karakter kita yang ke depan itu adalah harus mengedepankan, jangan lupa karakter, yaitu yang kita masih kadang kurang sadar gitu, masih ninggalin sampah-sampah ketika aktivitas selesai. Nah, itu jadi ini anggaran yang besar kita jaga, kita gunakan untuk kepentingan kita. Untuk sementara kampus Laboratorium Merdeka ini diperuntukkan untuk kalangan internal dulu. Kalangan internal dalam artian mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan yang ingin imun sehat, yuk lari-lari. Ada seluas 4 hektar dengan jogging track mengelilingi, bisa keliling di situ lari-lari, tinggal bawa sepatu olahraga. Sebenarnya ke depan nanti ada fitness outdoornya. Cuman ini, waduh keren ini. Ya, biasanya kalau saya lihatnya sih di drama-drama Korea gitu ya. Kita bisa menikmati, aduh senengnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang selesai beraktivitas bisa rehat sejenak, gimana mereka bisa ada sauna, kemudian disediakan ininya, itu nanti. Tapi nanti berikutnya ada kayak fasilitas, orang nggak perlu ke gym gitu kan. Gym itu kan kosnya mahal gitu kan. Kata Cak Hasan kan imun sehat itu dibangun dari orang yang raganya sehat. Jadi kita sediain fasilitas outdoor yang sebelahnya ada playground, tempat anak-anak. Nanti mungkin ada beberapa seperti kayak ayunan, mainan-mainan lah. Jadi orang tua ada di sebelahnya tetap menjaga aktivitas kesehatan. Anak-anaknya happy mainan di sebelahnya gitu. Betul. Nah, itu lokasinya berada di dekat kolam ikan yang di situ ikannya juga macam-macam, ada gurami, ada patin, segala macam lah ya. Yang ada di situ yang boleh dipancing. Boleh dipancing? Boleh. Tapi izin dulu ya untuk sementara gitu ya. Nanti ke depan nanti kita sebelum ada peraturan mengatur ya seperti apa. Itu. Jadi ini dari kita untuk kita. Ya, mohon bantuan seluruh sivitas, mahasiswa, dosen. Kita jaga yuk, kita nikmati bareng, kita jaga. Nah, di situ ada jogging track, ada area berkuda. Nah, area berkuda nanti bisa dibedakan, ada kuda yang gede tuh, nggak tahu siapa namanya gitu. Terus kemudian ada yang poni untuk anak-anak. Ada tempat sepeda, boleh sepeda di situ. Lalu kemudian ada ada ke depan tapi belum terrealisasi nih. Ke depan itu nanti ada camping ground. Camping ground, ada flying fox. Ini yang belum terrealisasi. Ya. Jadi harapannya apa? Nanti anak-anak bisa camping gitu. Yang anak TK atau SD kelas 1 kelas 2 bisa camping di situ dengan gurunya, dengan belajar area-area di situ, belajar tanamannya, belajar gimana merawat satwa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di situ ada wahana-wahana diskusinya, ada meja-meja yang terbuka, ada yang joglo, ada yang insya Allah udah dilengkapi dengan fasilitas untuk nyolokin laptop atau ada ini ya kabel konektor, ya ada colokan kabel gitu ya. Colokan kabel lah di situ. Di situ ada joglo utama untuk biasanya menerima tamu-tamu lembaga gitu ya. Lalu kemudian ada joglo-joglo yang agak kecil itu berukuran tersebar di seluruh area. Itu yang kira-kira yang bisa disampaikan. Tapi inovasi terbesarnya gitu ya, kalau saya bilang itu how to treat, bagaimana kita mengolah limbah, air limbah yang dari kantor pusat itu kita olah, kita masukkan ke busem yang bentuknya apel itu. Nah, jadi limbah dari kantor pusat kita olah, kita masukin busem bentuknya apel. Itu sebagai saving air pada saat musim kemarau. Jadi itu salah satu upaya UNESA untuk melakukan konservasi rekreasi
semua happy, senang, rekreasi, jalan-jalan, menikmati indahnya. Lalu kemudian edukasi sebagai tempat belajar berbagai level pendidikan SD, SMP, SMA gitu, sampai kemudian riset. Lalu kemudian konservasinya apa? Konservasi yang pertama adalah air, karena di sini pengeboran sampai 100 sampai 125 liter kita nggak dapetin sumber air dengan karakteristik tanah yang liat. Jadi pada saat musim kemarau pecah, pada saat musim penghujan itu menggenang banget gitu. Sehingga pohon-pohon itu kebanyakan pada saat baru ditanam itu, kalau kita nggak tahu teknik penanamannya, kalau kita nggak melakukan karantina terlebih dahulu, akan sangat mudah dia mati dengan melalui pembusukan akarnya yang membusuk itu. Jadi itu konservasi yang kita lakukan adalah mengkonservasi tanaman langka, satwa langka, lalu kemudian mengkonservasi air. Jadi mengkonservasi air itu gimana? Dengan mengolah air limbah dari kantor pusat, kita pakai teknologi tertentu. Lalu kemudian air luaran dari pengolahan limbah itu kita masukkan ke namanya kolam atau busem yang bentuknya apel untuk kita simpan pada saat musim kemarau. Kita gunakan air itu untuk menyiram tanaman yang ada di semua lahan tersebut. Itu jadi rekreasi, edukasi, konservasi. Itu gambaran main project yang kita buat sekarang ini. Nah, ini belum selesai, tahun ke depan yaitu tadi ada beberapa program yang belum terrealisasi. Ya, contohnya adalah tadi Flying Fox, camping ground, lalu kemudian pembuatan spot-spot selfie area. Yang menunjukin, biasanya selalu kan ya sambil menyelam minum air, ngerjainnya satu halaman tugas dari dosen gitu. Selfie-nya 10 kali, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Yang betul. Gimana caranya kita bikin tempat Instagramable di UNESA gitu Mbak Tia, kira-kira gambarnya. Aduh, luar biasa, ini grand design-nya sudah dipersiapkan dengan konsep dari Cahasan, kemudian tidak salah idenya Cahasan, kemudian tim dituangkan seperti apa. Mengeksekusinya juga sigap gitu ya, sudah mempersiapkan konsep-konsep. Nantinya ini akan ada seperti ini. Dan ini kan pertama menjadi yang menikmati adalah dari UNESA untuk UNESA. Apakah kedepannya ada arah untuk dikomersilkan begitu? Pasti. Apalagi UNESA sedang mempersiapkan diri menjadi perguruan tinggi beralih status dari Badan Layanan Hukum menjadi PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, tentu UNESA harus menyiapkan aset-aset yang bisa menjadi income generate bagi lembaga gitu ya. Nah, salah satunya ini Laboratorium Merdeka ini. Nanti gimana caranya menjadi income generate? Kita akan jika itu sudah siap, segala sesuatunya kami akan grand launchingkan gitu untuk umum gitu ya, untuk umum bahwa nanti masuknya ada bayar gitu ya, pasti naik kuda mungkin nanti ini dikonsepkan di pimpinan ya, naik kuda seputaran mungkin 50.000 gitu ya, atau nggak tahu lah itu ya, ada orang yang lebih ahli, beliau mungkin Pak mengkalkulasi ya, gitu ya. Mungkin Pak Warek 2 berserta Bapak Ibu di wakil dekan bidang umum dan keuangan yang akan merumuskan ya seperti apa, sehingga itu jadi pemasukan baru untuk lembaga. Termasuk yang kami ingin jual adalah paket edukasinya. Paket edukasinya itu bisa untuk level SD, SMP, SMA. Jadi contoh ke depan yang mungkin yang kita bisa gambarkan dari sekarang, anak TK paket camping 1 hari gitu kan. Ada ya biasanya anak TK mulai tidur di sekolahan, nah gitu bikin camping. Nah sekarang lebih keren, tidurnya di camping groundnya UNESA, meskipun itu nanti realisasinya tahun depan camping groundnya itu. Dengan 1 kali 24 jam mungkin bisa ditawarkan paket-paketnya apa, misalnya bagaimana merawat pohon, memberikan memberikan makan untuk kelinci, lalu kemudian tidur feeding rabbit. Ya gitu, main lumpur. Nah ini belum terrealisasi juga, main lumpur. Jadi itu yang paket-paket yang untuk mungkin anak yang usia dini, mungkin anak yang lebih tinggi usianya di SMP atau SMA, mungkin teman-teman yang backgroundnya pendidikan nanti akan merumuskan ya pendidikan nanti paket wisata pendidikannya seperti apa. Nah itu yang akan ke depan bisa dibuka. Terus income generate paket pendidikan, income generate-nya juga adalah dengan menikmati pohon yang ada di situ. Jadi misalnya
nanti itu kan ada 50 lebih buah tropis yang kemudian ketika berbuah ada wisata petik buahnya gitu ya. Wisata petik buahnya yang mungkin nanti juga dikalkulasi ke depan buah ini 1 kilonya berapa, buah ini berapa, itu nanti untuk UNESA semua ya. Untuk Mantap UNESA. ini ya. Ya. Jadi Grand Design, kemudian masih banyak lagi yang agenda kedepannya. Kemudian ini akan menjadi sesuatu yang tidak hanya bermanfaat buat UNESA, tetapi juga untuk masyarakat. Baik rekan UNESA, kita akan kembali di segmen yang kedua. Banyak sekali yang akan saya tanyakan ke Ibu Erina setelah yang satu ini. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Masih dari Gedung Rektorat Lantai 2 Studio Radio UNESA menyapa Anda. Rekan UNESA masih bersama dengan Dr. Herina Ramadianti SMT. Beliau adalah Sekretaris Tim Eko Kampus dan juga sebagai Ketua Penelitian Eko Kampus tentang Sistem Informasi Hutan Kampus. Nah, bicara sistem informasi, biasanya ini kan kalau saya ada di luar kota, kemudian saya ingin ke sini, saya pengen tahu apa saja yang ada di Lab Merdeka atau Hutan Kampus ini. Saya harus kemana gitu kan? Oke. Apakah ada yang bisa diakses begitu? Ada, pasti ya. Hari gini kita hidup dengan generasi Z gitu ya. Udah sudah semua adalah berbasis teknologi berada di tangan ya. Gitu in hand. Nah, tim Eko Kampus itu di dalam penugasannya itu memang mengawal bagian teknis implementasi di lapangan pembuatan hutan kampus, rekreasi, edukasi, konservasi. Hanya ternyata gitu ya, dengan melihat perkembangan ternyata tidak cukup di situ saja gitu. Bagaimana orang bisa tahu gitu. Itu juga sudah dipikirkan Cak Hasan gitu ya, kalau dan pimpinan lainnya. Berarti kita harus ada based on system. Nah, based on system kalau gitu next apa yang kita bikin, atau kalau bisa kita paralel lah gitu. Nah, sistem informasi ini, sistem informasi Lab Merdeka. Orang itu mungkin kalau kita bicara laboratorium, orang sudah langsung mengernyitkan dari laboratorium gitu ya. Apanya yang menarik gitu ya. Nah, mungkin orang lebih familiar menyebutnya sebagai hutan kampus gitu. Nah, di sini websitenya ada di hutan kampus. Kita bikin website gitu ya. Sistem informasi ini sebenarnya belum fix resmi, tapi sudah katakanlah 70-80%. Karena ternyata ketika di develop itu ada lagi nambah, gimana kalau ditambahin ini, gimana kalau ditambahin ini. Nah, itu selalu akhirnya ada ide-ide yang bermunculan. Ya, kebetulan saya diberikan tugas untuk menjadi ketua gitu. Tapi kami punya tim yang luar biasa gitu ya, yang punya keahlian masing-masing. Ketika kita bicara tentang sistem informasi, maka Pak Ketua PPTI lah ahlinya. Jadi beliaulah yang merancang
sistem informasi ini Bapak kita manggilnya Pak Eka tapi Gusti Lanang Eka Putra Prismana yang mendesain bersama timnya beliau teman-teman PPTI. Lalu kemudian mendesain itu harus ada based on data. Datanya tentang satwa dan flora dan fauna. Nah, flora dan fauna itu yang bertugas untuk mendeskripsikan lalu kemudian mendata itu Ibu Dr. Anda Winarsih MKes dari biologi MIPA. Lalu kemudian yang ketiga itu ada Bapak dosen gitu ya, yang terbiasa dengan menyusun program-program outbound. Jadi kalau kita bicara tentang visi, program-program apa yang harus ada, nah ini anggota kami Pak Nanang Indriarsa gitu ya, atau beliau dari PIO gitu ya. Saya lupa gelarnya apa gitu ya, mohon maaf Pak Nanang gitu. Nah, ini untuk bagaimana kita menjual dalam artian positif next seperti apa ini. Saya sendiri lingkungan lebih pada konsep pengelolaan lingkungan, bagaimana Lab Merdeka ini mewadahi, menjaga bagaimana Lab Merdeka ini tetap pada jalur rekreasi, edukasi, konservasi. Nah, tuh. Nah, sistem informasi ini bisa diakses siapa saja di mana aja. Kami juga ibaratnya inilah sistem informasi ini lahir pada saat yang bisa dibilang kebetulan pandemi gitu ya. Tapi kita pengen sharing karena kami betapa bangganya dengan laboratorium ini. Kami pengen sharing ke masyarakat. Untuk sementara belum boleh datang masyarakat gitu. Tapi kami sharing melalui virtual mini tour. Nah, virtual mini tour itu dengan membuka website ini gitu. Nanti bisa menjelajahi hutan kampus yang fenomenal punya UNESA tuh kayak apa, itu 4 hektar itu isinya apa saja, itu masyarakat bisa akses di situ. Nah, bicara ke depan, nah itu nanti ke depan di situ masyarakat kemarin pimpinan sudah menyampaikan ke depan kalau mau nyewa di situ kan ada yang nanti disewakan ya Mbak Tia, ada kalau saya nggak lupa karena namanya cukup banyak, pelataran Nala dan Parna. Pelataran Nala dan Parna itu berbentuk hati gitu ya. Lalu kemudian kalau nggak salah Nala yang hati ya gitu. Parna yang berbentuk daun. Nah, di situ kalau mau bikin acara yoga bareng-bareng bisa. Nah, karena hamparan rumput yang luas, atau mau bikin acara wedding gitu atau reuni boleh. Nah, itu nanti disewakan. Di sistem itu akan terlihat tanggal-tanggal mana yang udah dipesan gitu. Atau di situ juga di website juga akan menampilkan bagian-bagian mana yang bisa disewa atau dibuka untuk umum gitu ya, termasuk price-nya berapa gitu. Nah, di situ juga ada kontak personnya gitu, siapa yang bisa dihubungi. Next-nya itu gitu. Jadi ke depan tidak hanya satu kebanggaan, tapi itu juga sebagai income generate untuk lembaga gitu kira-kira. Dan ini juga sebuah informasi yang menarik untuk rekan UNESA. Apalagi kita menuju puncak Disnatalis UNESA yang ke-56 ini ada inovasi-inovasi, ada gerakan-gerakan yang luar biasa, dahsyat gini ya, karena dalam hitungan hari saja kemudian langsung diterjemahkan, dieksekusi oleh teman-teman yang tergabung di Eko Kampus. Penelitian ini, iya betul. Yang sekarang lagi jalan dan akan jalan, yang lagi jalan itu adalah kita mau bikin kalau konser. Mini konser, tempat mini konser. Jadi teman-teman yang mau ngeband gitu ya, di situ boleh gitu ya. Di situ lagi dalam proses pengerjaan, mungkin baru 50% ya. Yang sambil jalan ya pengolahan limbah itu tadi, Mbak Tia. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan. Nanti ke depan sambil nonton konser, sambil beli makan yang di food court. Ini hanya belum dijalankan kan karena posisi pandemi ini ya. Belum ke depan kita juga berharap ini kondisi ini segera membaik gitu. Supaya ini loh yang kita banggain gitu ya. Sistem informasi ini bisa untuk sementara kalau orang Jawa bilang ngincipin masyarakat untuk lihat seperti apa. Bisa jadi bukan hanya ngincipin tapi bikin ngiming-ngiming. Iya. Ngiming-ngiming bikin gitu. ngiming-ngiming gitu kan akhirnya akan ada banyak sekali doa-doa. Wes sedang mari gitu ya, dan terwujud, wes sedang budal gitu ya. Impian-impian, kemudian timeline yang sudah disusun oleh teman-teman di Eko Kampus. Kemudian untuk yang lingkungan, informasi ada Bu Erina. Kemudian untuk edukasi juga
ada Pak yang Ananang, expert di iya, bidangnya. Jadi iya. nantinya arahnya hutan kampus atau lab Merdeka, belajar kampus Merdeka ini menjadi sarana yang luar biasa. Bertukar ide, bisa dapat semua gitu iya. ya. Mau dibentuk kalau misalnya kita harus kalau Surabaya dan sekitarnya kalau mau piknik atau refreshing itu kan keluarnya ke Malang Batu, tapi ini akan dihadirkan gitu kan iya, di UNESA, nggak perlu gitu kan ya. Jauh-jauh. Petik buah, biasa kita petik buah di Malang, di Batu, di UNESA ada gitu mau kan. matoa ada, mau duku ada, mau rambutan ada. Ini disebutkan 50 jenis tanaman tropis yang buah-buahan nantinya tropis. buah-buahan tropis yang nantinya ada di hutan kampus. Betul. Itu akan tersaji di sistem. Terjadi di sistem. Jadi, itu apa aja. Akan tahu gitu ya jenis-jenisnya gitu. Ya. Mangganya ada 40 pohon. Nah, mangga itu apa, Mak? Saya sampai nggak tahu. Mungkin beliau yang biologi lebih paham, Bu. Jenis-jenis mangga gitu ya. Mangga mana lagi? Yang standar pasti ada mangga gadung, golek, mana lagi. Ya, betul. Sampai yang hibrid ada semua gitu ya. Di situ sampai tanaman-tanaman yang buah yang langka gitu. Tapi juga tidak terlalu ada yang tidak buah. Jadi tanaman yang sifatnya herbal seperti pohon mimba gitu ya. Mimba itu mungkin kalau saya nggak salah itu daunnya untuk antibiotik ya. Nantinya ada tanaman, ada toga juga di situ ya. Ada. Tapi yang sifatnya perdu ya. Ke depan mungkin saya punya ide itu mungkin ke depan UNESA punya ini supermarket hidroponik yang langsung petik gitu ya. Nah, itu pasti ya. Jadi gitu. Kita yang istilahnya sedang ingin kondisi diet atau apapun gitu kan bisa gitu ya. Bisa konsumsi. Dan artinya jelas sehat ya. Ada beliau-beliau yang di biologi yang mengawal bagaimana ya mungkin agaknya. Apakah ini gambaran ini ada miniaturnya tersaji di sistem informasi? Iya, pasti. Waduh, jadi pengembangan artinya pengembangan ke depan juga akan disajikan di sistem informasi ini. Jadi untuk sementara semua akses informasi untuk masyarakat luar bisa dilihat di laman tersebut gitu ya. Mohon maaf tidak diperkenankan untuk daftar. Jadi mungkin Bapak Ibu dengar-dengar dari tetangga yang kebetulan anaknya kuliah di UNESA atau mungkin ada tetangganya memang bekerja di UNESA gitu. Jadi untuk sementara sekarang begitu ya. Ke depan pasti akan jadi aset yang luar biasa. Baik, menarik gitu. sekali. Jadi tidak hanya sekali lagi mengusung temanya tidak hanya seputar edukasi karena UNESA terkait dengan pendidikan karakternya betul. Kemudian tapi ada rekreasi dan juga konservasi. Dan ini ternyata tidak hanya bicara seputar piknik, tapi ada banyak sekali manfaat atau faedah-faedah lain yang ada di ekokampus atau hutan kampus. Di segmen yang ketiga kita akan kembali lagi bersama Dr. Erina Ramadianti STMT. Ya, oke. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio
Radio Unesa. Terima kasih rekan Unesa selalu simak podcast Radio Unesa masih di program Kampus Yana. Dan kalau saya menyebut kata Unesa, siapa yang tidak tahu? Karena Unesa satu langkah di depan untuk Indonesia maju. Tidak hanya Indonesia secara luas, tetapi bagaimana dunia juga mengenal Unesa sebagai salah satu lembaga atau perguruan tinggi yang tidak hanya mengedepankan informasi terkait pendidikan, edukasi, tetapi juga banyak sekali prestasi karena Unesa sendiri rumah sang juara. Terbukti ada banyak sekali inovasi, kreativitas tidak hanya dari mahasiswanya tapi dari tenaga pendidik, dari dosennya gitu ya. Dan dosennya juga banyak sekali yang akan mengerahkan seluruh idenya, seluruh energinya untuk bagaimana Unesa ini nantinya sudah banyak ribuan langkah yang bisa menginspirasi sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang itu tadi banyak sekali ingin mencakup semuanya, tidak hanya pendidikan tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana membahagiakan masyarakat melalui fasilitas sarana prasarana yang ada di sana. Dan kemudian yang hadir pula juga tentunya tidak salah ketika Cak Hasan memilih beliau sebagai tim untuk hutan kampus gitu ya. Dan saya juga penasaran ke depannya agenda beliau ini yang tergabung untuk juga teman-teman atau beliau ini di hutan kampus apa saja. Karena melihat banyak sekali desain-desain yang nantinya ini harus seperti ini, harus seperti ini. Dan ini merupakan salah satu yang membutuhkan effort lebih tentunya. Iya pasti. Energi pasti ya, pikiran, ide itu banyak. Ini betul tadi kalau Mbak Tia bilang rumah sang juara, banyak kreativitas, oke. Tapi kalau nggak ada penggeraknya, cuman ide-ide doang nggak jalan-jalan gitu. Karena memang pada waktu itu ide ini keluar di tahun 2020 dan harus real di tahun 2020 ya. Begitulah Cak Hasan ya, dalam artian kalau saya menyebutnya Bandung Bondowoso, satu malam harus jadi gitu. Nah ini yang agak pada waktu tantangan challenge bagi kami, memparalelkan bagaimana meng-create hutannya dan membangun sistem informasinya. Oleh karena itu tidak mungkin dilakukan secara perorangan, maka akan berkelompok gitu dengan masing-masing idenya demi Unesa satu langkah di depan. Nah next yang kita lakukan pada tahun ini itu adalah memfinishkan, ini masih underdevelop, memfinishkan sistem informasi ini. Sebenarnya udah finish, cuman karena penelitian ya kami udah ada target itu pasti harus selesai di akhir November. Hanya saja kemudian seiring dengan perkembangan, di-sharekan kanan, di-sharekan kiri, masukkan kanan, masukkan kiri, akhirnya terus berkembang gitu. Nah, kemudian apalagi setelah Unesa itu selain kepengen meng-share kebahagiaan atau kebanggaan Unesa ini untuk masyarakat, ternyata Unesa itu pengen lebih ikut juga di dalam pemeringkatan perguruan tinggi berbasis lingkungan atau UI Green Metric. Oleh karena itu kemudian mundur pengembangan sistem informasi ini, yaitu dengan mengakomodir bagaimana data-data yang diperlukan untuk berpartisipasi di dalam UI Green Metric itu atau ini di perguruan tinggi di seluruh dunia gitu ya. Untuk ketika ada setiap tahun diselenggarakan, kita tim Eko Kampus itu tidak kesulitan untuk mengakses datanya, sehingga harapannya dari tahun ke tahun pemeringkatannya semakin meningkat karena Unesa sangat komit terhadap lingkungan ya, konsep terhadap lingkungan. Itu adalah program terdekat dalam menyelesaikan sistem informasi ini. Kemudian sehingga pada tahun berikutnya di awal lah target kami itu bisa di launching untuk masyarakat. Ya, masyarakat benar-benar bisa akses. Nah, di tahun ke depan juga 2021 kemungkinan selesai di hutan kampus, artinya pekerjaan yang sifatnya minor tidak major lagi itu diparalelkan gitu, tidak hanya di kampus lidah doang ya, teman-teman yang termasuk saya yang di ketintangnya kapan gitu ya. Betul. Ini yang ke depan mungkin yang akan lebih dilakukan penataan mungkin di kampus Ketintang atau di bagian lain part dari Unesa Lidah ini. Cuman energi yang sangat menyedot luar biasa adalah ya hutan kampus ini gitu ya, yang Lab Merdeka ini ke depan begitu. Jadi di situ nanti menunjukkan bahwa Unesa itu sangat berupaya untuk tergabung di dalam perguruan-perguruan tinggi di seluruh dunia untuk komit bagaimana mendukung sustainability gitu ya. Artinya bahwa tidak hanya aktif di dalam bidang pendidikan gitu ya, Unesa juga aktif berperan
di dalam pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan. Karena kita tidak hanya hidup untuk hari ini dan besok 1 tahun ke depan, tapi untuk selamanya nantinya. Betul. Dan poin bagaimana menjaga merawat lingkungan, pelestarian lingkungan ini harus dimulai sejak dini. Iya betul. Oleh karena itu kemudian pangsa pasar kami itu ke depan kalau Lab Merdeka itu adalah dibuka atau dirilis untuk umum adalah anak usia dini sebenarnya. Karena disitulah bagaimana mengajarkan sekarang generasi Z ya semuanya gadget. Nah bagaimana melalui gadget sistem informasi itu bisa diakses. Pengen kesini pengen kesini ada mancingnya. Nah itu sebenarnya itu sih sebenarnya gitu. Kami ingin mengajarkan bagaimana melestarikan lingkungan, bagaimana merawat satwa, bagaimana kemudian menjaga lingkungan gitu. Jadi sebenarnya ke arah kepada karakter peduli lingkungan sejak dini. Betul. Gitu. Dimana kemudian main target kami itu adalah anak-anak di level TK atau SD ya itu yang jadi main program kami itu yang ke depan kami ingin kembangkan di situ Mbak. Jadi tidak hanya di Lidah tapi juga di Ketintang. Bahkan mungkin ke depan ada bis wisata gitu yang koneksi gitu ya mungkin bentuknya kelinci gitu bis kelinci gitu ya. Jadi anak-anak atau mungkin menarik ya. Ya ini mungkin bisa kalau Cah Hasan dengar mungkin hidroponiknya dibikin aja di Ketintang. Jadi habis main lumpur di Lab Merdeka. Jadi tidak di satu area saja tapi nantinya ada bis untuk mengantarkan mereka di kampus Ketintang. Kita petik ini hidrosair atau buah hidroponik di Ketintang naik bis kelinci. Nah busnya jangan logo UNESA tapi ini bis kelinci yang benar-benar untuk mensupport itu gitu. Nah atau kemudian kalau mau bikin paket wisatanya menjadi 2 hari, 1 harinya ditambah nginep di student center. Nah kan gitu ya. Gitu. Jadi ini tidak hanya ngiming-ngiming tapi bikin ngidam. Anak-anak tuh kan senang ya kalau tinggal sama teman-temannya gitu ya, tapi melakukan sesuatu yang positif yang baru, main lumpur, merawat satwa gitu, menanam pohon, lalu kemudian bagaimana dia melestarikan lingkungan gitu ya, itu yang bagaimana melakukan program pendidikan karakter peduli lingkungan dalam 2 hari ya. Programnya per orang 200.000 misalnya ya. Nanti para penyelenggara event organizer hanya boleh, UNESA bingung ya, boleh. Jangan-jangan UNESA ini juga punya tim untuk ketika ada kegiatan outbound atau outing ini akan bisa menyerap juga gitu ya. Humasnya ini ya, kayaknya Bu Damai ya. Jadi kita difungsikan juga gitu. Iya, harus ya. Orang tuh dengan keahliannya masing-masing. Ini bukan expert kita gitu ya. Kalau gitu serahkan pada ahlinya. Betul. Bagaimana sesuatu yang tidak menarik menjadi menarik, sesuatu yang tidak menjual menjadi menjual gitu ketika orang yang ada di dalamnya memang itu keahliannya. Iya gitu betul. Contoh yang kemarin yang terakhir rilis tuh adalah ketika kita membuat video gitu. Erina yang bikin dengan Bu Vinda yang bikin beda gitu ya. Erina yang bikin langsung aja pakai kamera handphone. Nah ternyata kalau Bu Vinda yang bikin ada narasinya gitu ya. Terus kemudian pakai drone-nya. Nah itu kan menjual ya gitu. Aslinya, ada nilai tambah. Nah gitu orang tuh jadi wah saya kepengen ketika itu dibuka untuk umum saya orang pertama yang nyewa gitu. Nah itu nanti teman-teman yang di humas yang bagaimana menggerakkan seluruh media massa mempromosikan Lab Merdeka atau Hutan Kampus ini. Betul sekali. PR-nya Mbak Tia dan tim setelah ini. Gitu. Dan memang ini menjadi sebuah kebanggaan gitu ya. Kita punya alma mater UNESA ini banyak yang harus tidak hanya ya sekali lagi kita ngomong ke pendidikan, ke guruan, tapi bagaimana kita juga behind that story gitu kan. Kita tuh punya kemampuan untuk bagaimana menciptakan entrepreneur kan. Iya, betul. Kemudian bagaimana kita memberikan fondasi yang bagus untuk anak-anak yang nantinya menggunakan packaging. Iya betul. Nah, next itu bicara tentang entrepreneur ya gitu. Oh kalau gitu teman-teman yang dari desain ya, bikin desain. Kalau gitu ke depan mungkin nggak boleh bawa botol plastik. Harus kalau gitu kita jual aja tas gitu ya, tas yang eco-friendly, ada tulisannya Hutan Kampus. Lalu lagi. Gimana kalau kita jual kaosnya? Nah, gitu ya. Jadi kan menciptakan lapangan kerja baru. Iya, gitu betul. Jadi semua kreativitas itu di situ. Jadi kalau saya bilang ini proudly present itu bukan tidak hanya karya anak bangsa gitu ya, tapi karya beliau-beliau dari internal
UNESA bahwa ini loh kami punya gitu. Dan ini dengan kami bangga tidak hanya sebagai ide konsep saja, tapi ini bisa mengundang siapapun untuk berwirausaha. Mungkin ada yang pingin, itu hutan kan ada satuannya. Iya, kalau gitu saya ingin teman-teman yang biologi, saya punya perkebunan wortel dan Exactly. ya kalau orang bilang itu telo ya gitu. Saya pengen jadi supplier, silakan, mungkin bisa memberikan yang lebih murah gitu ya, dengan kualitas yang lebih bagus. Oh, saya pengen desain kaosnya, pengen jual, silakan. Jadi ke depan mungkin nanti akan ditambahkan lagi satu seperti merchandise store gitu. Merchandise store itu mungkin siapa saja bisa isi apapun yang terkait Lab Merdeka atau hutan kampus ini. Betul banget. Itu jadi media promosi. Apa itu hutan kampus? UNESA ada hutan kampus di sebelah mana? Nah, itu sekaligus. Betul sekali. Gitu. Dan ini menjadi tahapan-tahapan penting yang sedang dirancang oleh rekan-rekan yang ada di tim hutan kampus. Kami membuka siapa saja gitu ya, dari background ilmu apa aja gitu, ide-ide apa yang bisa disumbangkan untuk pengembangan ini hutan kampus ke depan. Jadi ini milik bersama, ide bersama gitu, untuk bersama. Betul. Nah, berarti ini kondisinya timnya solid ya, karena banyaknya ide, banyaknya orang biasanya wes ini aja. Tapi tetap komit dan satu visi, satu misi bagaimana menjadikan hutan kampus ini punya sistem informasi yang bagus, kemudian punya paket-paket yang ditawarkan. Berbeda gitu kan. itu kan biasa ya. Betul. Berbeda di atas meja ya, berbeda di atas meja untuk visi yang sama. UNESA satu langkah di depan. Ya diselesaikan di atas meja, nggak masalah. Setelah itu apa yang diputuskan pimpinan, kami bukan pengambil keputusan. Jadi kami berbeda pendapat, kami wajar saja gitu. Tapi biasanya pendapatnya ini pada membangun semua ini kan, jadinya pastilah. Jadinya banyak ini akan muncul. No hard feeling lah ya. Nggak baper. Nggak baper. Jadi bentuk kesolidan ini diwujudkan oleh teman-teman atau rekan-rekan yang ada di tim Eko Kampus ini. Betul. Banyaknya paket-paket yang ditawarkan, banyaknya manfaat yang didapatkan kan begitu. Betul. Kita open ya, maksudnya ide-ide apa yang kita bukan hanya paket wisata Bu, mungkin apa sesuatu yang bisa dijual, monggo silahkan gitu. Betul. Karena ini terus berkembang ke depan. Namanya membangun pastinya ada bentuk-bentuk yang harus peletakan fondasi itu penting. Gitu ya. Tapi yang namanya membangun pastinya banyak yang harus dipersiapkan. Ini tugas yang lebih berat karena memaintain. Dibangunnya gampang. Hutan kampusnya udah hidup, next kalau nggak maintenance-nya nggak bagus gitu ya, tidak melibatkan banyak orang ya mati. Sudah jelas itu kelihatan. Nah, oleh karena itu yuk kita bekerja sama, saling menyumbang ide gitu. Bu, gimana kalau melibatkan mahasiswa di dalam perawatannya? Oke, kita bikin program apa? Jumat pohon kek, Jumat satwa kek apa gitu. Monggo gitu ya. Jadi itu nanti kita bisa bicarakan, sharing-sharing ide itu di level pimpinan gitu. Dari perbincangan kemudian muncul ide baru, muncul konsep baru, tapi masih dalam satu visi misi gitu yang sama gitu ya. Kedepannya harapannya apa Bu Erina? Harapannya kedepannya UNESA ini seperti yang tadi Cak Hasan bilang tuh kampus resort ya. Jadi pernah punya grand design, beliau tuh mau bikin kampus resort. Kampus resort tuh artinya apa sih gitu? Kadang-kadang tuh suka gemes juga ya, kayak saya sebagai dosen juga. Bu Harpitnas gitu, Bu hari Jumat kuliahnya pagi siang, nggak suka kesel gitu ya. Yang alumni atau mantan mahasiswa ketawa nih. Masih ada gitu Harpitnas gitu, akhirnya harus di belakang layar. Nah akhirnya gimana caranya gitu? Kami tuh sebenarnya idenya sederhana, membuat anak-anak tuh betah ada di kampus gitu ya, betah ada di kampus melakukan aktivitas-aktivitas yang positif gitu ya. Apakah bakti sosial ini kan banyak tuh sekarang udah pakai diskusi itu. Nah sebenarnya itu aja, daripada di warung kopi gitu ya, di warung kopi itu mendingan kita datang ke hutan kampus. Ada kopinya bawa sini, wifi-nya sedang dalam proses, pasti akan ada spot yang belum terrealisasi. Jadi diskusi area nantinya juga akan tersupport dengan wifi gitu. Iya, wifi malam karena juga warung boleh. Kopi juga mereka yang di sana stay 2x24 jam juga oke, karena ada wifi gitu. Ya, wifi-nya gratis. Cuman kan? Nanti tinggal ke kampus tinggal bawa gorengannya aja sama kopinya. Karena atau ketika sudah ada phone kan
mereka tidak boleh membawa makanan gitu ya? Ya boleh itu juga boleh karena ini kan food courtnya belum ada. Oke. Ke depan tuh sebenarnya kita mau merancang yang integrit dengan hutan sebagai salah satu prasarana yang dibutuhkan. Itu kita mau bikin rancangan untuk jaringan distribusi air bersihnya. Jaringan distribusi air bersih itu seperti Singapura punya yang siap minum gitu. Mungkin nanti kita Jadi ada kementerian kran yang mereka panas dingin, tinggal bawa kopinya aja, gelasnya dibawa, tinggal Bawa ngecongnya, tumbler gitu ya. tumblernya gitu. Nah itu memang ada beberapa, kalau nggak salah ada 2 atau perguruan tinggi, 3 perguruan tinggi di Indonesia yang udah ada. UNESA siap untuk bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merealkan hal tersebut. Mungkin di tahun depan atau 2 tahun berikutnya ya, karena harus ada apa ya namanya, preliminary study dulu gitu tentang kelayakan pembangunan program ini. Jadi artinya ke depan tuh berapa sih teman-teman tuh mahasiswa gitu ya, setiap hari butuh beli aqua berapa. Nah kalau kemudian kita bisa hitung dengan sarana prasarana itu kan nggak perlu lagi beli aqua, tinggal bawa aja tumbler-tumbler, kalau perlu bawa galon ya diisi, bawa air mineral dibawa gitu ya. pulang gitu ya. Itu yang sebenarnya kita membantu mahasiswa gitu. Nah, kita membantu mahasiswa. Yuk mahasiswa kita jaga apa yang kita punya ini gitu ya, supaya ini bisa menjadi milik kita selama mungkin, bisa menjadikan manfaat untuk semua orang selama mungkin. Oke, betul. Gitu, Cita-cita besar, kemudian ide yang luar biasa. Harapannya kita tidak hanya bisa menikmati, tapi bagaimana kita bisa menjaga, merawat gitu ya. Betul, Dan bagi kita semuanya, mari mulai sedini mungkin kita menjaga lingkungan, kemudian melestarikan. Kalau misalnya itu adalah area untuk anak-anak ya, area untuk merokok atau itu kan, jangan merokok, nggak boleh, pasti betul. itu pasti nggak boleh merokok. Kemudian buang tidak sampah boleh pada tempatnya. membawa botol minuman, tidak boleh membawa minuman dari luar yang gitu beralkohol ya. atau Ya apalagi beralkohol ya gitu. Banget gitu ya. Iya itu yang itu artinya kita mengajarkan tidak hanya peduli lingkungan tapi hidup sehat ya. Betul. Hidup sehat bagaimana kita itu artinya dari pikiran, jiwa, raga semuanya sehat lah ya, supaya kita juga senantiasa sehat. Gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Erina? Saya pikir enggak, jadi saya pikir cukup Mbak Tia udah menyampaikan banyak sekali gitu ya. Saya hanya mengajak, yuk kita nikmati gitu apa yang kita punya, Laboratorium Merdeka. Tapi jangan lupa kita rawat. Kalau katakan ada temen yang misalnya habis menggunakan aktivitas sampahnya, karena sementara ini belum sampah, ada tempat sampahnya belum ada. Yuk kita bawa tempat sampah sendiri, kita buang di tempat sampah yang terdekat setelah melakukan aktivitas atau kalau tidak ada tempat sampah itu saling mengingatkan lah, iya, bisa dibawa pulang lagi, lagi gitu ya, gitu. Itu yang kemudian kalau di tengah perjalanan ada tempat sampah monggo di saling mengingatkan. Terus yang aset-aset itu sangat mahal ya, jadi sangat mahal. Tolong misalnya pada di situ tidak menimbulkan jejak, dalam artian ada tanda tangan pakai spidol, I was here gitu ya, kan, gitu ya, dimonumenkan, diprasastikan kenang-kenangan. Aduh, please itu nanti kalau tahu harganya bisa pingsan. betul. Jadi saya dalam hari ini mengajak, jangan sampai begini ada barang baru geringgingen tergerak untuk mengotori atau merusak itu. Betul. Itu dihindarkan ya, pikiran seperti itu gitu. Saling mengingatkan, enggak apa-apa dibilangin alah sok gitu, enggak masalah, tapi ini dari kita untuk kita. Gitu, untuk kita selamanya lah ya. Betul. Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan tim yang ada di Eko Kampus ini terus bersemangat, diberikan kesehatan, terus beraktivitas walaupun di tengah pandemi, tapi semangatnya terus terjaga. Insya Allah sehat untuk kita semua sampai ketemu di lain waktu. Betul sekali. Ya. Kalau membahas seputar hutan kampus ataupun Lab Merdeka Belajar Kampus Merdeka, luar biasa. Kemudian apa yang ada di dalamnya ini menjadi sebuah milik kita bersama. Kita harus punya rasa memiliki untuk bisa menjaga, gitu kan? Bagaimana nanti di dalamnya di Eko Kampus ini ada jogging track, kemudian ada pusat konservasi, ada pusat edukasi, ada rekreasi, di mana tercermin dari itu tadi, rekreasi, edukasi, konservasi. Kemudian akan ada tanaman yang bisa dinikmati, langka, kemudian tanaman ada langka dan kolam buah-buahan, ada kolam pancing, boleh. Betul sekali. Dan bahkan mungkin yang saya sebutkan ini belum ada seberapanya. Nanti bisa Anda akses di sistem informasi yang nantinya akan di-launching virtual oleh itu. Betul. Akan di-launching oleh rekan-rekan, termasuk di dalamnya adalah Ibu Erina dan pimpinan dan juga pimpinan tentunya.
Terima kasih sudah berbagi Sama-sama. banyak sekali informasi yang bermanfaat buat kita semuanya, Bu Iya Mbak Erina. Tia dan teman-teman. Salam untuk Mudah-mudahan- rekan-rekan yang ada di Iya, Eko Kampus. mudah-mudahan Selalu kita semangat. ketemu ya di next Amin. time dengan Betul. cerita yang Loh, lain. kalau grand launching memang teman radio harus diundang Iya, ya. pasti Karena kita akan liputan. pasti bagian dari promosi ya. Betul Salam sekali. sehat semuanya. Betul sekali. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Iya, Erina. sama-sama. Juga untuk teman-teman yang luar biasa bagaimana Iya. langsung mengeksekusi ide Siap, dari siap. Cak Hasan Monggo ini. kalau ada ide-ide ya kita siap menerima, selalu open. Baik. Thank you. Mohon maaf lahir batin jika Iya. ada yang kurang berkenan. Iya, sama-sama. Kalau ada yang kurang berarti kita harus ada podcast Iya. lagi. Oke, nggak apa-apa. Baik, Oke, rekan makasih. UNESA terima kasih selalu Iya. menyimak podcast Radio UNESA. Jangan lupa semua platform Radio UNESA bisa Anda akses di Instagram, kemudian di Facebook fanpage, di Spotify, kemudian di websitenya juga. Dan luar biasa terima kasih kami kepada Dr. Erina Ramadianti STMT, Sekretaris Tim Eko Kampus, dan juga menjabat sebagai Ketua Penelitian Eko Kampus tentang Sistem Informasi Hutan Kampus. Oke, Luar biasa. sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu bersama, bisa membersamai oleh teman-teman yang luar biasa, bisa memberikan ide, kemudian energinya untuk yang terbaik untuk UNESA, satu langkah di depan untuk Indonesia maju. Oke. Saya Tia Eser harus pamit undur diri dari ruangan Anda, juga dengan Mas Surya Waskito di belakang layar, Bu Erina, sekali lagi Ya. terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk tim Radio UNESA bisa mengetahui lebih banyak seputar hutan kampus. Iya, oke. Baik, terima kasih. Ini Sampai dia ketemu. akhir dari Kampus Yana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya.